Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Antara, dimanapun berada, hari ini kita kembali lagi di podcast Antara. Dan dengan momen spesial untuk kali ini, yaitu Hardikda ke-63 tahun 2022. Ya, kita akan membahas tentang pendidikan pastinya. Dan kita sudah menghadirkan salah satu sosok penting nih dalam dunia pendidikan di Aceh. Ada Kak Mulidar Yusuf sudah berhadir di sini. Beliau ini adalah founder dari Taman Edukasi Anak Pemulung. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Kak ya, tentang edukasi atau pendidikan di Aceh. Ya, Kakak sebagai salah satu pegiat pendidikan gitu ya di Aceh. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Kakak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik ya. Insyaallah. Oke, ini ya di tengah sibuknya kegiatan rutin sehari-hari yang juga sebagai founder dari Taman Edukasi Anak Pemulung. Kak Mulidar, kita bicarakan dulu nih sedikit. Taman Edukasi Anak Pemulung sudah ada sejak tahun berapa sih? Kita itu berdiri di tahun 2012. 2012, sudah cukup lama. 2012, waktu itu saya masih mahasiswa. Oke. Dan alhamdulillah sekarang udah jadi ibu anak 2. Gitu. Oke. Nah, jadi itu sudah lama sekali dan masih aktif sampai sekarang. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Apa yang memotivasi Kak Mulidar untuk mendirikan Taman Edukasi ini? Kalau motivasi itu semua datang dengan sendirinya, tapi seiring waktu keinginan untuk bersama anak-anak di kawasan itu semakin kuat. Dari awal hanya membangun desa binaan, tapi seiring waktu berhari-hari ada rasa anak-anak itu harus sama saya terus-terusan gitu. Makanya sampai sekarang, sampai 10 tahun ini kita masih dengan mereka. Jadi sebenarnya katanya ini sejak mahasiswa ya. Background pendidikannya apa sih Kak? Kok tercetus untuk bikin taman edukasi anak-anak gitu? Kak, saya itu jurusan bahasa Inggris di UI Naraniri, waktu itu masih YIN. Oke. Naraniri. Memang pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Nah, Kak Mulidar sendiri ini tempatnya di Kampung Jawa ya. Kak Mulidar sendiri orang dari Kampung Jawa. Saya tinggal di Desa Lampulo. Di Lampulo dan Kampung Jawa itu 2 kecamatan berbeda, walaupun dekat tapi dibatasi Sungai Krung Aceh. Oke. Jadi kenapa memilih lokasi itu untuk? Kita nggak milih secara signifikan kenapa akhirnya daerah Kampung Jawa, tapi waktu saya mahasiswa itu saya bergabung di organisasi. Di organisasi saya ingin mendirikan sebuah desa binaan. Akhirnya kita survei di Banda Aceh itu di mana pasnya untuk kita dirikan desa binaan, karena saya tinggal di Banda Aceh, saya kuliah di Banda Aceh. Jadi waktu kita jalan tiba-tiba memang ada informasi coba ke desa Kampung Jawa. Memang benar di desa Kampung Jawa itu ada tempat pembuangan akhir ya, suatu hal yang wajar ya, di mana ada tempat pembuangan akhir di situ ada orang yang mencari rezeki. Tapi yang menjadi konsen kita adalah bagaimana anak-anak para pencari rezeki di sampah ini anak-anaknya tetap dalam pendidikan. Nah, itu alasan awal kenapa Taman Edukasi ini ada. Bagaimana kondisi anak-anak di situ saat itu sebelum adanya Taman Edukasi? Taman Edukasi kita, kalau lihat Taman Edukasi Anak Pemulung di Kampung Jawa ini, kita harus lihat Banda Aceh dulu. Banda Aceh memang tsunami 2004 udah menghancurkan kota Banda Aceh, udah kayak nggak kota yang nggak mungkin bangun lagi. Tapi ternyata seiring berjalan waktu nggak lama, 2 tahun 3 tahun Banda Aceh bangun sangat drastis karena ada NGO, karena ada banyak sekali bantuan. Tapi di tahun 2012 kita masih melihat ada orang yang tinggal dengan alas tanah, dengan dinding kayu, ditempelin terpal, di situ tinggal rame-rame, mandi di sungai. Berawal dari situlah kenapa kami terjun setiap hari ini, kenapa bisa kayak gini. Akhirnya karena kita masih kapasitas mahasiswa, kita cuma bisanya protes dan bergerak, gitu kan mahasiswa gitu kan. Mesti bisa protes, tapi kita juga mesti bisa jalan untuk apa yang bisa kita buat. Akhirnya kami memilih kita ngajar aja. Ngajar anak-anak ini, kita memastikan anak-anak ini tetap dalam pendidikan, tetap ada pandangan kalau sekolah semua tuh akan berubah. Kalau ada pendidikan semua tuh akan berubah. Jadi disitulah kami bergerak sampai saat ini. Kita fokus ke pendidikan. Karena kita bukan lembaga bantuan sosial, karena memang kita nggak fokus di situ. Kita fokus menggait para pengajar, mengajar dari segi bidang apapun, menggait para teman-teman kan yang udah bergerak di kesehatan, seni,
arsitek, kita guide sebagai contoh untuk anak-anak ini bahwa selain urusan dengan sampah yang setiap hari orang tua mereka kerjakan, ada hal lain loh di luar. Kita bisa jadi arsitek, kita bisa jadi dokter, kita bisa menjadi seniman. Nah, itu motivasi-motivasi itu ya. Jadi awal mula Kak Maulidar mendirikan Taman Edukasi Anak Pemulung itu berapa orang relawan yang ikut? Karena ini adalah kegiatan sosial dan memang setiap manusia tuh pasti ada hanif ya, panggilan untuk berbuat kebaikan gitu kan. Jadi hampir semua orang merespon positif untuk kegiatan ini. Jadi kami rencana buat desa binaan, kita posting di media sosial, waktu itu masih pakai Facebook. Teman-teman gabung, kita duduk di satu kafe, kita declare, kita tanya pendapat semua dan akhirnya semua setuju untuk turun, dan itu waktu itu sampai 40-an teman-teman ikut dari berbagai background. Okay. Nah, jadi anak-anak di situ pada saat itu memang sebenarnya mereka ada pendidikan formal atau sekolah seperti biasa, atau memang tidak sekolah sama sekali? Mereka sekolah. Okay. Jadi ada sekolahnya anak-anak terpinggir dengan sekolahnya anak-anak yang memang dari keluarga yang punya pandangan pendidikan itu beda. Beda. Jadi kami di situ memastikan semua anak-anak ini harus bersekolah formal. Okay. Makanya ada anak-anak yang nggak ada sekolah, kita uruskan supaya mereka sekolah. Mau dia tertinggal setahun, 2 tahun, mereka harus sekolah. Karena sekolah gratis, ya kan? SD, SMP, kecuali milih yang swasta. Sekolah pemerintah kan gratis. Yang jadi biaya itu adalah biaya baju, biaya jajan. Nah, itu yang kita bantukan. Pernah satu kali ada anak yang kita masukkan sekolah, semua hal udah kita urus. Di hari pertama sekolah, kami kan cek tuh sama suami, saya cek kenapa nggak sekolah, nggak ada baju. Oke. Padahal kalau kita pikir, kami udah masukkan dia sekolah, dia udah tertinggal beberapa tahun, kami ke sekolah, kan orang tua maunya mendukung untuk belikan baju aja, minimal baju bekas nggak apa-apa. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Hari-hari pertama sekolah dia malah nggak sekolah. Ya kami jemput, bawa ke Penayung waktu itu, ke toko baju, kita beli baju ala-ala, kita antar ke sekolah. Artinya pendidikan anak-anak ini kalau keluarga nggak dukung, ya sama aja walaupun gratis. Dibilang pendidikan mahal, kalau di Indonesia kan di sekolah negeri kan gratis pendidikannya. Iya, termasuk. Bahkan ada bantuan-bantuan yang pasti difasilitasi oleh sekolah. Tapi ya itu dia, kita butuh lingkungan terdekat yaitu keluarga yang harus mendorong dia untuk bisa mendapatkan itu. Okay. Nah, kalaupun mungkin karena kondisi keluarga mereka masih di tahap kurang gitu, butuh orang-orang seperti ya teman-teman relawan di Taman Edukasi yang mendukung. Disitulah kami. Itulah akhirnya peran kami gitu. Perannya ya memotivasi untuk akhirnya ikut menempuh pendidikan. Itu pada saat itu anak-anak umuran berapa itu yang di anak-anak kami di situ tuh, karena itu kan desa. Desa setumpuk masyarakat, jadi otomatis anak-anaknya variasi, ada TK, SD, SMP. Yang terbesar yang bersama kami dari 2012 itu ada yang mau kuliah, ada yang lagi kuliah juga. Okay. Jadi ini sudah 2012, 2022, 10 tahun. Ya, kurang lebih ya Kak ya, 10 tahun. Gimana perubahannya atau perkembangannya? Kami nggak mengharapkan perubahan yang wow, tapi memang alhamdulillah seiring berjalan ada role model yang mereka lihat, ada contoh yang mereka lihat, itu kan simpan memori untuk masa depan mereka. Gimana motivasi mereka untuk pendidikan sekarang gimana sih? Apa dengan adanya teman-teman relawan dengan berbagai background, itu mereka semua, aku menjadi kakak inilah, aku menjadi kakak ini, kayak gitu. Itu jadi motivasi juga untuk anak-anak. Berarti yang di sana khususnya ya di Kampung Jawa sendiri itu sudah teredukasi semua, maksudnya sudah masuk ke pendidikan-pendidikan yang memang inti ya, SD dan SMP. Kita pastikan sudah ada satu sekarang dia nggak sekolah, memang sedang proses untuk paket C ya. Paket C dibantu oleh teman-teman relawan. Saya Taman Edukasi Anak Pemulung Kampung Jawa ini milik bersama. Jadi siapapun yang mau support, bantu, silahkan datang dan bantu. Ini bukan milik saya kan, milik kita semua. Ya, makanya Banda Aceh yang kotanya yang nggak terlalu rumit ini, banyak orang yang perhatian di sini. Mungkin kurang tahu aja. Jadi
Kak Mulidar sebagai pegiat pendidikan ya di Aceh, ya sampai saat ini gitu ya masih konsisten dengan Taman Edukasi Anak Pemulung ini, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dulu ya, yang seharusnya kontribusi masyarakat terhadap dunia pendidikan itu seperti apa? Untuk masyarakat ya, khususnya warga kota, warga kota Banda Aceh ya, terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pendidikan. Kita bisa lihat terdekat dulu dari kita mendukung orang-orang terdekat kita, kemudian lingkungan terdekat kita. Jadi kita nggak usah, pendidikan ini nggak usah terlalu baku dengan teori-teori, tapi kita harus terjun terus gitu, terjun, dan itu hal yang baik. Sampai di situ aja. Oke. Dan untuk para orang tua juga mungkin ya, untuk lebih lebih dukungan kayak Kak Mulidar bilang tadi ya. Apa masih ada ini dari pandangan kakak ya sebagai relawan pendidikan lah. Gimana nih tingkat kesadaran orang-orang terhadap pentingnya pendidikan, terutama bagi anak-anak yang masih umurnya umur SD atau SMP? Ya. Dukungan orang tua memang sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan anak-anak, karena memang memori yang dia ciptakan semasa kecil dia itu jadi alasan untuk dia bergerak di usia dia dewasa nanti. Jadi orang tua tuh memang harus terjun dalam pendidikan anak-anak. Mau orang tua dari keluarga berada, orang tua tidak berada, ya harus terjun. Orang tua harus mendampingi. Nah, kalau pada akhirnya ada orang tua yang mungkin mereka sibuk karena faktor ekonomi, mereka kehidupan berkeluarga dia rusak. Dan disitulah peran kita yang mungkin sedikit sadar bahwa yuk kita bantulah mereka, mungkin ada masalah sedikit dengan keluarga, kita dorong anak-anak. Artinya untuk anak-anak memang tanggung jawab orang tua sepenuhnya, dan sebuah kondisi yang nggak bisa kita kontrol ketika orang tua mereka nggak bisa menjaga anaknya. Dari situlah yuklah sama-sama untuk warga kota kita saling mendukung bahwa pendidikan untuk anak-anak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mau mereka yang sudah menikah, mereka tidak menikah, mereka yang ada anak, tidak ada anak, ya kita sama-sama memerhatikan anak-anak. Karena kan selalu dibilang anak-anak ini adalah aset masa depan bangsa. Karena memang memori anak-anak, memori masa anak-anak itu akan sangat membekas ketika dewasa nanti. Jadi apa dia tergantung di memori dia yang dah dapatkan semasa dia anak-anak. Ya, menurut pandangan Kak Mulidar juga, gimana sih tingkat edukasi anak-anak di Kota Banda Aceh khususnya dan Aceh pada umumnya di tahun 2022? Ini hari pendidikan daerah ya diperingati, ini sudah 63 tahun ini. Gimana sih kondisinya? Saya melihat alhamdulillah setiap hari ada perubahan untuk yang lebih baik. Kita lihat aja orang tua tuh karena keterbukaan informasi ya. Jadi orang tua tuh sekarang tuh lebih aware gitu, lebih aware ke pendidikan. Pola asuh khususnya. Kalau dulu mungkin pola asuh orang tua tuh karena nggak ada informasi, masih pakai kekerasan, pakai ini. Sekarang tuh udah mulai berubah, udah mulai tahap negosiasi dengan anak-anak, bercerita, ngobrol kayak gitu. Jadi semakin hari alhamdulillah untuk di Aceh semakin lebih bagus lah untuk proses pendidikan untuk anak-anak. Menurut saya seperti itu gitu. Iya, dan kita harapkan memang ya. Kita harapkan nggak terus lebih baik. Terus lebih baik pastinya. Nah, kembali ke Kak Mulidar sudah 10 tahun bersama anak-anak di Taman Edukasi Anak Pemulung. Dan itu berarti memang rata-rata para orang tuanya itu para pemulung. Ya, karena di situ kan tempat pembuangan akhir. Jadi sebenarnya hal wajar sih kalau orang mencari rezeki itu hal wajar. Cari rezeki berdasarkan sumber apa yang ada di lingkungannya. Iya. Kalau di Kampung Jawa tuh ya di situ ada tempat pembuangan akhir, mereka mengambil sampah yang bisa didaur ulang, itu juga hal yang wajar. Itu rezeki yang halal, dan juga mereka bagian dari pahlawan lingkungan. Jadi mereka ambil sampah, didaur, kan itu bermanfaat. Yang jadi concern kita adalah bagaimana ketika orang tuanya sibuk kerja, orang tuanya butuh banyak dukungan ekonomi, anak-anak kadang-kadang terbengkalai, anak-anak kadang-kadang lupa loh bahwa pendidikan anak-anak tuh penting sekali. Bahkan nanti ada pandangan kalau dia kerja, dia bisa dapat uang. Dia kumpulin tuh sehari tuh bisa dapat uang. Kalau dia sekolah, dia harus keluarin uang buat jajan. Gitu. Jadi ya itu tanggung jawab bersama lah, kita sama-sama saling mendukung saling mendukung dan memberi pemahaman bahwa yuklah kita
tetap dalam pendidikan, tetap dalam etika-etika ilmu pengetahuan. Oke, amin ya. Nah, itu selama ini selain relawan-relawan yang memang datang untuk mengajar, ada dukungan-dukungan tertentu dari pemerintah kah, dari pihak-pihak manapun gitu untuk contohnya Taman Edukasi Anak Pemulung sendiri, Kak? Secara administrasi pemerintah tuh kita tidak masuk gitu memang. Tapi secara naluri manusia gitu ya, secara naluri sosial, insya Allah semua orang pasti mendukung untuk kegiatan di Kampung Jawa ini. Ada komunitas yang mensupport, ada kelompok ibu-ibu, kelompok anak-anak remaja, kelompok apa saja, mereka pasti mendukung untuk Taman Edukasi ini. Hanya secara kan kalau soal administrasi pemerintah itu kan ada administrasinya yang harus masuk plotting ini plotting itu, kita nggak terlibat di situ. Tapi alhamdulillah semua orang melihat anak pemulung harus didukung, mereka pasti mendukung. Pasti mendukung. Ada harapan bahwa akan didukung oleh pemerintah mungkin dari segi pendanaan dan sebagainya? Kami nggak terlalu berharap sih. Kenapa? Maksudnya insya Allah karena ini adalah bersama. Ini adalah kegiatan sosial, insya Allah semua orang pasti mendukung. Walaupun ya kalau pemerintah mungkin kita akan melihat gubernurnya, kita melihat bupatinya, wali kotanya, mereka pasti kalau datang pasti dukung. Karena seperti hari ini kita punya tempat belajar permanen, itu dibangun oleh Bu Darwati. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai ibu gubernur dan beliau sekarang juga masih menjabat sebagai anggota dewan, mereka dukung. Kemudian ada bapak-bapak yang anggota dewan lainnya juga, mereka pasti mendukung. Karena yang bentuknya dimulai dari sosial, memang harus tetap sebagai lembaga sosial gitu kayak. Dan semua orang pasti akan mendukung gitu. Sekian lama nih Kak Maulidar bergelut sebagai dalam hal pendidikan, sebagai relawan pendidikan ya. Apa kendala terbesar? Seiring ini udah 10 tahun kan? Iya. Masa pandemi itu masa paling menakutkan. Di awal-awal corona tuh kami kacau gitu kan. Kacau, orang tua nggak bisa cari rezeki, anak-anak nggak bisa sekolah, bahkan anak-anak dari bisa membaca jadi nggak bisa membaca. Itu masa pandemi itu jadi tantangan untuk kami. Sampai kami buat konsep karena nggak bisa kontak sama anak-anak, disitu kan nggak sampah, pasti khawatirnya terlalu berlebihan kan. Jadi kami buat tulis surat untuk anak-anak berbalas surat kami sama anak-anak gitu lah. Itu solusi kami waktu itu. Dan seiring 12 tahun, belum 12 tahun, 10 tahun ya. 10 tahun ini alhamdulillah semua kami anggap lancar. Ada sedikit tantangan tuh ya bagian dari perjalanan. Alhamdulillah lancar. Semua karena semua mendukung ya. Jadi akan aman aja. Secara keseluruhan ya, berapa anak-anak sih yang sudah masuk ke Taman Edukasi Anak Pemulung ini, Kak? Sekitar 120-an anak ada. Itu dari awal? Dari awal sampai sekarang. Kalau dari yang aktif sekarang itu? Yang aktif sekarang sekitar 100 lebih. Karena ada mereka yang pindah, ada pindah, ikut orang tua pindah. Itu kegiatannya gimana sih? Kegiatan kita, fokus kita sebenarnya belajar, mengajar dia baca tulis, membaca, ada pustaka di sana. Kemudian ada program education traveling, kita ajak mereka jalan-jalan ke pustaka, ke museum. Kemudian ada seperti itu programnya, lebih kurang. Jadi pendidikannya nggak terlalu kaku, tapi membekas untuk anak-anak. Seminggu sekali atau setiap hari atau gimana tuh? Ada program rutin, kemudian ada program yang tergantung dari relawan. Kadang-kadang ada komunitas dia mau buat acara seminggu, ada komunitas mau buat acara setiap minggu 2 kali. Kita menyesuaikan dengan keadaan relawan juga. Karena ini kan mereka yang ngajar sini nggak kita bayar. Jadi sejauh mana rela hatinya untuk datang, ya itulah anak-anak menerima. Jadi anak-anak di situ juga pasti motivasi belajarnya berarti udah bagus. Nah, masih ada nggak sih Kak, menurut pandangan Kak Maulidar sendiri ya, tempat-tempat yang seperti Kak Maulidar lihat Kampung Jawa itu di tahun 2012 gitu, yang tapi saat ini belum mendapat perhatian yang seperti udah didapat di Kampung Jawa nih? Karena saya tinggal di Banda Aceh gitu ya, saya melihat semua alhamdulillah udah bagus di Banda Aceh. Karena dari segi pemerintah di kecamatan sampai ke desa, desa kan punya sangat bagus program setiap desa. Jadi semua tuh udah tercover untuk Banda Aceh. Seperti itu. Berarti sudah menurut saya sudah lebih baik sekilas, gitu ya. Alhamdulillah udah lebih baik. Hanya butuh dukungan dan konsisten aja.
Jadi modal utama konsisten di Taman Edukasi Anak Pemulung ini apa ya? Apa Modal utama konsisten itu jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Jangan berharap berat-berat. Jangan terlalu tinggi ekspektasi. Intinya bergerak aja. Hal yang nggak baik itu dihilangkan. Fokus ke hal yang baik. Oke. Di-share dong Kak Maulidar sedikit nih pengalamannya 10 tahun ya, lumayan lama nih dan tetap di Taman Edukasi. Susah senangnya 10 tahun menjadi tuh, relawan pendidikan gitu. Ya, tantangan tuh kita waktu ya. Waktu karena kita juga punya pekerjaan, punya keluarga. Jadi cara bagi waktu itu jadi tertantang sendiri. Kemudian ketersediaan relawan, karena kayak saya cerita tadi, relawan itu kan nggak dibayar. Jadi siapa yang sempat hadir. Kadang-kadang kita udah buat janji sama anak-anak, tiba-tiba udah berbenturan waktu kayak gitu. Karena emang nggak ada biaya, jadi kan orang tergantung kapan mau datang. Itu tantangan terberat. Selebihnya memang bersama anak-anak di Kampung Jawa itu membuat kita lebih bersyukur ya dengan keadaan kita. Kemudian membuat kita tahu apa yang harus kita buat ke depannya lagi untuk yang lebih baik. Oke. Nah, itu jadi anak-anak yang di Taman Edukasi ini sendiri, karena mereka juga tinggal di daerah yang ya orang tuanya pasti bekerja di sana, itu anak-anak ikut bekerja atau gimana? Kalau memang anak-anak dilarang bekerja, kan seperti itu kan? Itu terusnya ya, nggak boleh ini. Anak-anak dilarang bekerja. Oh, kalau mereka ikut membantu silahkan. Mereka di situ nggak dituntut. Kita udah sepakat ya, anak-anak tuh nggak dituntut untuk harus bekerja. Tapi kalau mau bantu orang tua itu nggak masalah. Mereka membantu kok orang tuanya untuk nambah-nambah jajan, untuk mengisi waktu luang daripada main HP, yang mending dia bantu orang tua. Jadi tingkat literasi di sana gimana sih Kak? Kita di situ ada pustaka. Anak-anak bisa membaca di situ, ambil buku membaca. Kemudian ada program juga, nanti ada relawan yang mau ambil anak-anak bawa ke perpustakaan. Ada relawan tetap nggak dari awal sampai sekarang? Teman-teman pengurus ada, tapi kan semua berkembang ya. Ada yang udah berangkat ke luar Aceh, ada ikut program Indonesia Mengajar, ada semacamnya. Jadi sekarang bebas saja kalau misalnya ada relawan yang datang mau mengajar itu silakan. Gitu ya. Nanti kabari dulu mau ngajar apa. Yang penting itu hal positif ya. Nanti kita akan fasilitasi anak-anak muda 3 bulan tinggal datang. Karena mereka nunggu. Memang sudah terbiasa gitu dengan lingkungan pendidikan gitu ya. Ada kakak-kakak relawan gitu. Sebelum kita closing Kak, kasih motivasi dong dikit buat semua elemen ya tentang pentingnya nih pendidikan nih di Aceh. Bukan motivator ya, tapi memang untuk pendidikan semua orang harus terjun, semua orang harus mendukung. Karena memang pembangunan kita nih berawal dari bagaimana pendidikan itu sendiri ya. Karena bagaimana pandangan untuk membangun, pandangan untuk bersikap sehari-hari, itu tergantung bagaimana pendidikan. Jadi Taman Edukasi ini terkadang menjadi contoh kecil langkah kita harus apa untuk pendidikan kita. Ternyata kita harus apa? Kita harus bergerak, kita harus mengedukasi, harus memberitahu bahwa ayo kita bergerak dengan ilmu pengetahuan, ayo kita bergerak dalam kebaikan. Terakhir pesan untuk adik-adik nih yang terutama di Taman Edukasi Pemulung, tapi secara umum juga untuk adik-adik yang masih harus di dunia pendidikan, umur-umur emasnya untuk menempuh pendidikan. Ya, untuk pesan untuk adik-adik dimanapun berada, mau dia anak-anak kakak, mau dia anak-anak dari kakak-kakak yang lain, yuklah kita tetap bergerak. Kita bergerak untuk hal yang baik saja. Yang nggak baik itu ditinggalkan. Ada hal nggak baik di samping ya dibuang, bergerak yang baik-baik, yang bagus-bagus saja. Itu kunci dari pendidikan. Itu kunci dari pendidikan. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup kan? Sebenarnya sih udah, tapi yang pasti siapapun yang mendengar, kalau nanti mau jadi pengajar, langsung kontak kami. Kalau ada nomor HP boleh di WA.
atau di Instagram boleh, Instagram saya sendiri, Instagram Taman Edukasi. Kebetulan kemarin ditutup sama Instagram karena ada kesalahan, tapi udah ada Instagram baru, boleh kontak di situ, DM di situ, nanti teman-teman akan balas dan bisa datang. Ngajar apa aja, nggak mesti kamu dari background pendidikan, nggak mesti mau di background pedagang juga boleh, background apapun juga boleh untuk ikut mengedukasi anak-anak ini. Mengajar nggak mesti mengajar ABC 1 2 3, nggak mesti, apa aja, cara membuat peta, cara membuat aqua, cara membuat meja, itu juga bagian dari pendidikan. Dari tadi terakhir terus nih, tapi masih ada satu lagi pesan Kak Maulidar untuk dunia edukasi atau pendidikan secara umum ya, dalam momen Hardikdah ke-63 ini. Ya. Semoga di tahun 63 ini pendidikan untuk Aceh itu lebih baik, karena saat ini sangat banyak orang yang perhatian ke pendidikan. Nah, jadi semoga lebih baik. Tapi katanya literasi Aceh masih terburuk terus tuh Kak. Itu katanya. Tapi orang di Banda Aceh semua bergerak untuk ke arah yang lebih baik. Insya Allah. Apalagi di tahun di 63 ini dengan pandemi juga udah berakhir, dengan kalau dibilang konflik masa lalu juga udah berakhir, tsunami udah mulai, pembangunan udah bagus, dan Banda Aceh ini terus bergerak ke arah yang lebih baik. Tidak ada alasan untuk mundur di literasi. Ya, nggak ada alasan untuk mundur. Akses informasi juga mudah, mau ketemu pimpinan apapun juga mudah. Nggak bisa ketemu, selama kita punya alasan untuk bertemu pasti bisa bertemu. Kalau mau menyampaikan aspirasi, artinya di era keterbukaan ini, keterbukaan ini, jadi semua bisa kita akses selama memang mau untuk merubah, selama memang mau untuk mendukung literasi, mendukung pendidikan. Oke, amin ya. Semoga semakin bagus, semakin baik literasi di Aceh, dan tidak ada lagi informasi-informasi bahwa ini merosot nih literasi di Aceh. Semoga semakin baik. Nah, memperingati Hardikdah yang sudah ke-63 tahun di Aceh gitu ya. Nah, kita harapkan semua edukasi di semua tingkatan jauh lebih baik, dan ya melahirkan sumber daya manusia yang lebih baik dari Aceh pastinya. Terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini untuk sahabat Antara dimanapun berada, dan terima kasih juga untuk Kak Maulidar yang sudah berbagi inspirasinya ya di seputar pendidikan, yang sudah bergelut kurang lebih 10 tahun di dunia pendidikan sebagai relawan pendidikan. Dan mohon maaf juga nih apabila ada salah-salah kata untuk sahabat Antara yang menonton. Akhirnya kami pamit. Nantikan episode-episode selanjutnya dari podcast Antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.